apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu ya. Dan untuk topik pilih kartu kita kali ini adalah siapa yang akan datang pada kalian atau siapa sih yang akan menghubungi kalian di tahun 2025 ya. Tapi ingat, ini adalah general reading, tidak dibuat khusus untuk satu orang. Ini dibuat untuk banyak orang. Tidak mungkin semua situasi di luar sana akan dibacakan atau terbaca di sini gitu ya, itu tidak mungkin ya. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas, tidak semua akan resonate dengan pembacaan ini ya. Jika situasi kalian tidak disebutkan di sini gitu ya, kalian bisa ambil personal reading gitu. Jadi karena ini pembacaan untuk banyak orang, nah kalian ambil saja personal reading yang memang hanya membaca untuk kalian, khusus untuk kalian ya. Caranya bagaimana? Bisa cek di description box atau di deskripsi YouTube channel ini ya, cara untuk personal reading, kemana harus menghubungi gitu ya. Oke, itu untuk personal reading. Ingat bahwa general reading tidak dibuat khusus untuk satu orang. Oke, kalau nggak resonate, tinggalkan, nggak usah marah-marah. Kalau mau dibaca situasinya ya tinggal ambil personal reading gitu ya, gampang, oke? Dan pembacaan juga bisa vice versa. Bisa saja yang aku baca dari sudut pandang kalian, bisa dari sudut pandang orang yang terhubung dengan kalian dalam pembacaan ini, oke? Itu namanya vice versa, oke? Baik, itu saja. Jadi relax, kemudian fokus sama topiknya atau pertanyaannya, kira-kira siapa yang akan datang atau menghubungi kalian di tahun 2025. Jika hasilnya menghibur, ya anggaplah ini sekedar konten hiburan ya. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung ke description box, di situ ada timestamp-nya, oke? Ini adalah grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan dan sampai ketemu di grup pilihan kalian. Grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini aku melihat Virgo, kemudian ada Libra, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Kemudian ada Sagittarius dan ada Pisces ya. Ya, itu yang aku lihat di sini untuk grup 1. Baik, grup 1. Kira-kira siapa yang akan datang atau menghubungi kalian di tahun 2025? Kalau aku lihat di sini, ini adalah orang yang jelas sudah punya perasaan pada kalian itu sejak lama gitu. Entah kalian sebelumnya itu pernah punya hubungan khusus gitu ya, berpasangan gitu, atau sekedar berteman, entah ya. Karena ini juga general reading ya, aku hanya akan menyebutkan apa yang terbaca di sini. Oke. Nah, tapi yang aku lihat sih mereka sudah menyukai kalian sejak lama gitu. Apapun hubungan kalian di masa lalu ya. Dan di sini bisa jadi di masa lalu kalian juga sempat ada gesekan gitu ya, bisa jadi gitu ya. Karena orang ini juga punya perasaan bersalah gitu. Punya perasaan bersalah ya. Merasa bersalah ya. Orang ini ada rasa bersalah pada kalian grup 1 ya. Dan ya adalah penyesalan gitu. Entah apa yang mereka lakukan gitu ya. Maksudnya nggak harus kesalahannya fatal, nggak harus. Bisa jadi apakah salah ngomong atau ada kalimat yang tidak berkenan atau mungkin tidak memberikan treatment yang tepat gitu ya. Dan ya mungkin bisa juga merasa bersalah karena kurang memberikan kesan baik di akhir, sampai akhirnya di akhir pertemuan kalian mungkin ya. Dan setelah itu kalau yang kulihat kalian memang tidak bertemu lama gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi soal tidak bertemu ini tidak harus karena kalian berkonflik. Ya memang bisa juga, ya bisa juga seperti itu, bisa juga karena konflik, bisa juga ya karena kalian memang sudah berada di
tempat yang berbeda, di daerah yang berbeda, kota yang berbeda gitu, yang memang kalian sendiri juga tidak di satu tempat jelas atau tidak ada urusan untuk bertemu juga, sehingga ya jelas nggak ketemu gitu loh. Misalkan kalau ada urusan entah pekerjaan atau apapun, pertemuan, itu kan masih bertemu karena memang ada urusan, tapi ini memang tidak ada urusan juga gitu loh. Jadi aku melihatnya kalian juga sedang berjauhan gitu. Terlepas alasannya berjauhan itu entah karena konflik, entah karena memang kalian juga sudah beda tempat gitu aja. Entah ya, karena ini general reading gitu. Ada yang mungkin terlihat spesifik ya menjurus, tapi ada yang tidak dilihatkan secara spesifik. Jadi ya bisa beberapa alasan gitu loh, karena ini tidak membaca khusus untuk satu orang, ini bukan untuk satu orang kan. Jadi ya untuk orang yang menonton mungkin situasinya ya beda-beda, itu wajar, itu pasti gitu loh ya. Gitu, itu yang kulihat di sini ya. Jadi, aku melihatnya di sini sebenarnya mereka ingin ngobrol atau menyapa kalian walaupun hanya melalui sosial media. Tapi diurungkan karena mungkin takut dengan, mmm, respon kalian. Nah, soal hal yang tidak berkenan atau hal yang membuat mereka menyesal ya, sebenarnya tidak harus itu masalah besar, tadi aku sudah bilang, tapi bisa juga itu masalah yang terasa besar, sampai membuat mereka itu merasa, "Gue udah mengecewakan atau menyakiti orang ini," gitu, udah menyakiti grup satu dan mereka merasa bersalah banget. Jadi bisa memang bukan hal yang fatal, bisa hal yang sepele, tetapi mereka nggak sreg aja, nggak enak aja karena, kurang bisa memberikan kesan yang baik atau kesannya kurang baik lah kayaknya di pertemuan terakhir gitu. Atau bisa juga memang masalah di antara kalian ya lumayan gitu sampai membuat konflik agak besar dan, berpisah dengan perasaan nggak enak, itu juga bisa. Balik lagi, ini general reading, aku hanya membaca apa yang ada di sini. Tiap orang yang menonton ini pasti situasinya beda dan ini tidak dibaca khusus untuk satu orang, itu yang harus diingat. Kalau aku ulang-ulang penjelasan ini karena terkadang ada aja yang memang, mmm, lupa bahwa ini adalah general reading gitu. Mungkin mereka merasanya harus spesifik sesuai situasi mereka, seperti ini khusus khusus membaca untuk mereka alias personal reading, padahal kan tidak, ini general reading. Personal reading itu ada sendiri konsultasinya, caranya, oke? Oke. Nah, mmm, oke. Nah, kalau aku lihat di sini, ya itu tadi, jadi mereka sudah lama sebenarnya ingin ngobrol sama kalian. Ada rasa rindu yang aku lihat di sini. Tapi sepertinya sejauh ini mereka lebih ke menyembunyikan dirinya gitu. Mereka mengamati kalian kalau aku lihat di sini, tapi lebih dari sosial media gitu sih ya. Lebih ke ya sosial media yang mereka amati gitu. Ya, aku melihatnya mereka cenderung bersembunyi, dan ya melihat saja, melihat kalian gitu. Bersembunyi dengan perasaannya gitu. Aku melihat di sini ada rasa sedih gitu ya. Mmm, Orang ini benar-benar merasa bersalah sih. Mereka sebenarnya ingin membuat kalian itu tersenyum kalau aku lihat di sini. Mereka ingin sekedar membuat kalian itu bahagia gitu. Dan yang aku lihat di sini sebenarnya mereka ingin sehari itu bisa membuat kalian itu benar-benar menikmati hari, tertawa, bisa bikin kalian tampak happy gitu. Ada rasa ingin itu di sini kalau aku lihat. Dan itu juga yang membuat mereka sedih gitu. Itu yang kurasakan di sini. Jadi mereka hanya bisa melihat kalian dan gini ya, ini rasa sedih ini tiba-tiba kerasa banget nih. Yang aku rasakan di sini gini. Aduh, kenapa tiba-tiba aku jadi sedih dan berkaca-kaca ya? Ya gini ya, kalau membaca itu bisa benar-benar merasakan. Yang aku rasakan sih sebenarnya, yang aku rasakan itu ya emosi yang ada di sini gitu. Jadi seperti bisa merasakan
apa ya, rasa yang ada di sini, walaupun itu sebenarnya bukan rasa aku ya, kayaknya ya, gitu. Makanya, kalau terlalu aku dalami, aku bisa merasakan sedih itu lebih lebih dalam ya, walaupun mungkin tidak sedalam orang yang punya rasa itu, gitu ya. Kalau dihayati banget pembacaan ini, dimasuki banget nih, itu kerasa banget sedihnya. Oke, aku akan fokus lagi ya, maksudnya walaupun sedih aku akan rasakan aja. Iya, ini yang aku lihat di sini. Mereka itu kalau melihat kalian sedih di sosial media, mereka juga sedih, itu yang aku lihat di sini. Mungkin itu alasan mereka ingin membuat kalian itu tertawa, membuat kalian happy. Ya walaupun receh gitu, ngajak kalian jalan-jalan atau melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, ya maksudnya seperti quality time, mengajak kalian ke tempat yang fun, yang sekiranya bisa bikin kalian tertawa, happy gitu. Meskipun itu hal-hal yang sederhana gitu. Tapi aku merasa mereka ingin melakukan itu karena mungkin saat mereka melihat kalian sedih, ya mereka ikut sedih gitu. Dan tiba-tiba bisa jadi ada pikiran itu saat melihat kalian sedih. Keinginan itu loh, ingin membuat kalian happy. Ketika mereka melihat kalian sedih di sosial media misalkan. Itu yang aku lihat di sini ya. Ya orang ini sebenarnya sih sayang sama kalian gitu. Ya tapi mereka cuman bisa, mereka sih kelihatannya di sini cuman bersembunyi ya. Um, aku sih tidak ingin mengatakan mereka cuman bisa bersembunyi. Sebenarnya enggak ya. Kalau aku bilang cuma bisa bersembunyi itu kan mengkerdilkan ya. Sebenarnya enggak juga, harusnya sih bisa lebih dari itu. Tetapi yang aku lihat di sini mereka hanya bersembunyi ya. Jadi aku atur kalimatnya, karena seharusnya sih mereka bukan cuman bisa bersembunyi gitu. Tapi ya itulah yang terlihat di sini ya. Aku melihatnya orang ini cukup mapan ya secara finansial. Kalaupun saat ini mereka belum merasa cukup mapan, ya kedepannya orang ini berpotensi sangat mapan gitu. Dan aku melihat grup 1 juga berpotensi seperti itu gitu. Iya nih, orang ini kalau membuat kalian sedih, maksudnya nggak sengaja ya, nggak ada maksud membuat kalian sedih. Terus mereka menyadari bahwa kalian sedih karena sikap mereka gitu. Mereka benar-benar terluka sih, merasa bersalah, kok gue nambah-nambah kesedihan dia sih gitu. Kenapa gue hanya menambah kesedihan dia gitu. Kenapa nggak justru membuat dia lebih bahagia gitu. Itu yang aku lihat di sini ya, grup 1. Dan yang aku lihat sih mereka sebenarnya ingin menawarkan sebuah komitmen sama grup 1 gitu ya, jika bisa gitu. Ini ada 2 kemungkinan. Pertama, jelas sih sebenarnya mereka ingin menjalani hubungan komitmen dengan grup 1, itu yang pertama. Kedua, jika mereka tidak bisa tidak bisa membangun hubungan komitmen dengan grup 1 dalam arti percintaan ya di sini atau pernikahan gitu. Mereka ingin tetap bisa terhubung dengan grup 1 misalkan dari partnership atau pekerjaan gitu. Itu yang kulihat di sini. Aku melihatnya orang ini tuh ingin memberikan banyak hal untuk grup 1. Setidaknya ada keinginan itu dalam diri mereka. Aku melihatnya gini, mungkin mereka tuh merasa grup 1 itu udah banyak sedihnya gitu loh. Jadi mereka benar-benar ingin membahagiakan grup 1, melimpahi materi gitu ya. Itu yang mereka pikir bisa membahagiakan grup 1. Materi minimal untuk support atau mendukung apapun yang ingin grup 1 lakukan gitu. Karena semua
butuh materi katanya ya hari gini gitu. Itulah kira-kira. Memang pergerakan orang ini cukup lama gitu ya. Mungkin ada kebimbangan dalam diri orang ini. Pertama, bisa jadi mereka ini terhubung dengan orang lain. Itu yang membuat mereka bimbang atau dilema. Kedua, bisa juga untuk bersama grup satu mungkin jalannya nggak mudah gitu. Ada arus yang harus dilawan dan arus itu cukup besar gitu. Apakah background dari keluarga, lingkungan, bisa seperti itu gitu. Atau mungkin orang tua gitu. Itu yang kulihat di sini ya untuk grup satu. Ya, itu sih yang bisa aku sampaikan untuk grup satu. Good luck untuk kalian grup satu, semoga diberikan yang terbaik. Ciri-cirinya tadi aku udah sebut ya. Kira-kira orang ini hubungannya apa sama grup satu ya? Backgroundnya bagaimana? Tadi kan udah aku sebutkan. Ya, udah sejak lama punya perasaan dan perasaan itu masih hidup gitu. Kemapanan udah aku sebutkan tadi. Orang ini cukup dewasa sih sebenarnya. Bisa mengayomi gitu. Seperti itu. Ya. Oke, good luck. Semoga diberikan yang terbaik ya grup 1. Bye grup 1. Halo grup 2. Ini adalah kartu pilihan kalian ya. Aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiak ya. Di sini ada Sagittarius, ada Gemini, ada Aquarius, ada Leo, ada Virgo, ada Libra. Banyak juga loh major arkananya. Scorpio ada, Taurus ada, Aries juga ada di sini. Oke, itu yang aku lihat di sini dan ada lagi tapi nggak dominan ya, nggak besar energinya. Cancer. Oke, grup 2 ya. Oke, kira-kira siapa sih yang berpotensi datang kepada kalian dan atau menghubungi kalian di tahun 2025 ya. Kalau aku lihat di sini, ini adalah orang yang belum mau melepaskan kalian. Energi tidak mau melepaskannya itu cukup besar dan kuat. Jadi orang ini gak mau tahu, akan berusaha kembali sama kalian. Akan berusaha mengembalikan hubungan kalian. Jadi bisa dikatakan kalian sebelumnya sudah menjalin hubungan dengan orang ini. Tetapi hubungan itu berakhir dan orang ini tidak meyakini hubungan itu sudah berakhir lah. Intinya mereka tidak mau menerima kenyataan itu. Mereka berpikir bahwa hubungan ini masih punya harapan. Ya asal mau berusaha dan mereka akan mengusahakan itu gitu. Jadi ibarat pasangan ini adalah tipe yang sangat menggenggam erat. Apapun yang terjadi dalam hubungan itu, meskipun konflik besar, mereka sulit benar-benar lepas atau pergi dari grup 2 itu sulit gitu. Walaupun misalkan seperti ini ya hubungannya sudah berakhir, tapi orang ini kayak agak sulit untuk disingkirkan. Kalau grup 2 tidak mau sama orang ini ya. Tapi kalau kalau grup 2 masih mau sama orang ini ya nggak ada masalah ya. Maksudnya ya grup 2 mungkin tidak akan terganggu gitu ya. Tapi kalau grup 2 sudah tidak mau, ini agak susah melepaskan orang ini kayaknya. Kalau aku lihat potensinya gitu. Tipe-tipe yang apa ya? Kalau sudah nempel dan menggigit ya, itu mereka susah untuk melepaskan gitu. Sampai ini kayak misalkan semacam kayak predator. Ya aku sih nggak bilang mereka predator ya. Maksudnya cara menerkam dan tidak mau melepaskannya itu loh ya. Yang bisa
sama kuatnya dengan cengkraman atau gigitan predator gitu. Tapi aku nggak bilang mereka predator ya. Kan ada tuh predator yang seperti itu. Sekali menggigit mereka nggak akan melepas gitu. Sampai mangsanya tuh benar-benar udah nggak bisa melawan, nggak berdaya dan mati. Baru mereka tarik. Kalau mereka bisa hidup di 2 habitat gitu ya, misalkan darat dan air, misalkan buaya gitu. Itu mereka akan tarik mangsanya sampai ke air gitu kan, itu akan menyulitkan mangsanya juga untuk survive. Udah lemah, ditarik ke air pula gitu. Jadi potensi nggak selamatnya itu besar ya, memang nggak selamat kalau kayak gitu, kalau udah ditarik ke air. Kayak gitu. Aku jadi ingat video ini ya, kalau nggak salah Cita diterkam buaya ya. Secara kekuatan sebenarnya Citanya kalah memang, karena buayanya tipe yang besar dan buaya itu terkaman dan gigitannya juga kuat. Tenaganya juga kuat. Maksudnya ukuran buayanya juga besar. Cita itu mereka larinya cepat, tapi secara badan itu sebenarnya mereka relatif nggak sebesar itu ya, relatif nggak cukup besar ya, relatif ya, maksudnya kalau dibandingkan kucing rumahan ya jelas besaran Cita ya. Maksudnya kalau dibandingkan seperti harimau, singa gitu, badannya lebih besar, mereka lebih kuat gitu, tenaganya bisa lebih besar gitu. Tapi kalau Cita ini mereka lebih ramping gitu, jadi kalau dari tenaga mereka kurang. Makanya kalau lawannya buaya, apalagi buaya segede itu ya ukurannya, mereka cenderung kalah begitu diterkam di bagian kepala. Maksudnya sempat ada usaha menarik sih, tapi mereka secara tenaga kalah sih. Kelebihannya Cita itu larinya mereka cepat, badannya relatif lebih ringan, lebih ramping gitu. Tapi dari tenaganya ya karena ukuran badan juga kan, ya dari tenaga memang tidak sekuat dan sebesar itu kalau dibandingkan yang ukuran badannya lebih besar gitu. Kucing dengan ukuran badan lebih besar, bukan kucing ya, ya kucing sih. Family Felidae lah ya. Kenapa jadi gara-gara ngomongin predator akhirnya jadi mengingatkan aku sama video itu. Agak kasihan sih sama Citanya, tapi ya itulah siklus kehidupan ya. Menerkam dan diterkam gitu. Siklus kehidupan gitu ya. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau aku lihat di sini, tadi aku udah bilang ini ada energi Sagittarius ya. Orang ini ya agak stubborn ya. Cara mereka tetap mempertahankan sesuatu itu ya kuat gitu loh. Itu yang membuat mereka terlihat keras kepala. Karena memaksa kan, cenderung memaksa, terus memaksa kehendak orang gitu ya. Maksudnya bukan kalau prinsipnya sendiri untuk dirinya sendiri sih terserah ya. Tapi ini memaksa orang lain gitu loh. Kehendak orang lain gitu. Jadi ya sisi stubborn atau keras kepalanya di situ gitu. Maksa-maksa sih loh gitu. Kok maksa-maksa sih loh? Kamu kok maksa-maksa gitu loh. Seperti itu. Dan gini, ya mereka apa ya, punya keyakinan itu begini, semua hubungan itu pasti ada masalahnya gitu. Dan bukan berarti kita harus menyerah gitu loh, kita masih bisa berusaha gitu. Nggak salah, ada benarnya gitu, tapi tergantung situasi dan tergantung kasus gitu kan. Tidak semua terus-terusan dijejali pernyataan seperti itu gitu. Maksudnya ini bukan ngompor-ngompor ya, tergantung kasus. Nah, kasus kalian bagaimana kan hanya kalian yang tahu gitu. Karena ini general reading, tidak membaca satu orang, situasi orang lain atau orang-orang di luar sana beda-beda, bisa beda-beda detailnya gitu. Seperti itu. Ya, jadi betul gitu bahwa
ya memang bisa diperbaiki, memang hubungan itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi ya tergantung kasusnya gitu, dan kembali ke prinsip masing-masing orang, kenyamanan masing-masing orang, pilihan hidup masing-masing orang, gitu aja sih. Intinya orang ini punya kepercayaan diri yang cukup tinggi, keyakinan yang besar bahwa kalian masih bisa bersama, seperti itulah ya. Dan kalau aku lihat di sini ya, meskipun tantangannya itu berat, mereka akan ambil resiko itu. Mereka akan berusaha kuat untuk hubungan ini dan untuk grup 2 gitu. Jadi ini adalah orang yang kalau mereka sudah mau sesuatu, mereka akan yakin banget itu adalah jalannya, bahwa itu adalah milik mereka, bahwa itu adalah takdirnya gitu. Dan gak peduli mau seberat apapun bebannya, maupun dunia menolak, maupun dunia melawan, satu dunia melawan, mereka akan lawan balik kalau mereka masih menginginkan itu dan itu masih menjadi keyakinannya gitu. Seperti itu sih. Jadi cukup berani mengambil resiko itu udah jelas ya. Karena ya seperti yang aku bilang, kalau mereka mau sesuatu, mereka nggak akan peduli, nggak akan mendengarkan orang lain gitu loh. Mereka akan tetap jalan gitu. Oke, nah kalau kalian sedang tidak bersama, orang ini cukup anxiety ya, tidak tenang gitu ya. Karena ya seperti yang aku bilang, karena mereka masih ingin kembali, udah gitu aja gitu. Tadi aku udah bilang ya, di sini ada energi Virgo. Aku nggak ngerti ya, maksudnya apakah di sini ada yang tidak benar-benar available gitu ya, karena ya gini, ada yang ingin memaksakan, tapi ada yang merasa kan tidak available gitu. Entah siapa yang tidak available di sini. Intinya itu tadi, hubungan ini akan solid, tetapi ada yang cenderung memaksakan agar hubungan ini tetap berjalan gitu. Agar hubungan ini tetap bisa kembali bersama gitu. Jadi orang yang belum mau menyerah untuk hubungan ini, orang yang belum mau menyerah terhadap grup 2 gitu. Ciri-ciri orangnya tadi aku udah bilang, karakternya keras sama keinginannya. Ya nggak bisa dirubah-rubah orang ini. Seperti itu. Tapi susah juga loh kalau tipikal yang seperti itu. Maksudnya ya tetap harus dikasih sudut pandang lain lah ya. Maksudnya tidak semua hal harus selalu dipaksakan kayak gitu. Ini bukan soal hubungan kalian ya. Misalkan kalian bersama nih, kalian akan berpotensi besar menemui kasus-kasus yang begitu gitu. Kasus-kasus yang begitu tuh maksudnya gini, dia kalau udah punya keyakinan, itu nggak bisa digoyahkan gitu loh. Kalau udah punya kemauan itu sulit digoyahkan. Nah, itu yang aku maksud. Tidak semua hal itu bisa dan harus dipaksakan. Tidak semua hal bisa dan harus dipaksakan. Itu hanya gini ya, kita juga harus mengukur gitu loh. Kalau kita memaksakan itu apa aja resikonya? Harus kehilangan apa saja gitu misalkan. Ini bukan membicarakan hubungan kalian, mau kembali atau tidak, mau rekonsiliasi atau tidak. Tapi jika kalian bersama pun gitu ya, kalian bisa menghadapi situasi yang bisa bikin stuck gitu loh, karena perbedaan pandangan gitu. Sementara orang ini karakternya seperti itu, maunya diikuti gitu ya. Dan itu tadi, kalau mereka punya keyakinan, ya nggak masalah ya, maksudnya keyakinan orang beda-beda ya silakan-silakan aja gitu. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan dihadapkan pada situasi mereka menginginkan sesuatu, sementara sesuatu itu harus dibayar dengan resiko besar. Nah ini yang harus diperhitungkan gitu. Jangan asal mau terus memaksakan gitu, terus akhirnya malah merugikan, kehilangan banyak hal gitu. Jadi harus mempertimbangkan atau memperhitungkan resikonya gitu. Karena kalau misalkan kalian sudah bersama nih, menikah gitu misalkan, itu jelas harus dibicarakan, karena kalau enggak
satu rumah itu akan terkena dampaknya gitu loh. Misalkan yang berurusan dengan keuangan atau secara langsung maupun tidak langsung ya. Mungkin tidak secara langsung berurusan pada keuangan, tetapi akhirnya berdampak juga pada perekonomian atau finansial rumah atau keluarga kalian gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang aku maksud gitu loh. Jangan sampai keputusan itu akhirnya membawa petaka atau menyulitkan orang lain juga. Orang lain akhirnya kena dampaknya juga yang gak enak gitu. Seperti itu tuh yang aku maksud mempertimbangkan. Kecuali untuk diri sendiri yang ngerasain susahnya ya hanya diri sendiri gitu misalkan. Ya terserah gitu. Tapi kalau orang lain kena dampaknya juga secara langsung dan terasa gitu. Nah, itu hati-hati gitu. Jangan bersikap egois ya di situ. Egoisnya tuh ya itu, orang lain akhirnya kena getahnya gitu loh, kena dampaknya. Ya untuk melihat orang lain sorry, untuk melihat seseorang itu egois atau tidak itu dilihat dari cara dia mengambil keputusan yang punya dampak buat orang lain gitu loh. Kalau kalau dia hanya memaksakan egonya, terus dampak nggak enaknya itu ke orang lain terasa banget, dia sudah tahu dan dia nggak peduli, itu egois gitu. Kalau untuk dirinya sendiri orang lain nggak ada urusan, nggak ada masalah, nggak kena dampak sih ya terserah gitu kan. Egoisnya bisa dilihat di situ. Bisa dilihat dari situ maksudnya. Oke. Itu sih ya. Itu harus dibicarakan, harus dibahas gitu. Perlu gitu. Karena orang ini kan aku sudah bilang gitu ya. Kemauannya yang sangat keras dan kuat gitu. Agak sulit mendengar orang ini. Kepercayaan dan keyakinannya itu tinggi banget gitu. Yang penting memperhitungkan dampak aja sih. Karena kan tergantung kasus ya, situasi gitu. Bukan soal keyakinan agama aja kan. Keyakinan itu kan bukan soal agama atau ritual atau ibadah gitu kan. Bukan hanya tentang itu, oke? Nah, yang aku lihat orang ini cuek banget memang ya. Ini aku bisa saja membaca energi kalian, bisa juga membaca energi orang yang terhubung sama kalian ya. Karena aku udah bilang bahwa ini energinya bisa vice versa. Jadi sesuaikan saja, oke? Orang ini bisa jadi relatif tinggi ya, relatif lah ya, tinggi itu relatif. Nggak terlalu berisi sih, sedang gitu. Tapi mungkin sebagian ada yang cukup berisi, berotot atau kekar, agak kekar gitu. Walaupun nggak harus kekar banget kayak orang yang hobi ke gym gitu, enggak juga sih. Tapi kan ada orang yang cenderung badannya memang besar, kekar gitu. Kayak gitu deh. Kalau wanita ramping, tinggi untuk ukuran wanita ya. Terus rampingnya tapi agak keberisi gitu. Tadi aku udah bilang ada energi Gemini ya. Perasaannya emang kuat gitu sih sama grup 2. Cuman aku merasakan di sini tuh ini kayak agak beda dari grup 1 ya. Kalau grup 1 itu rasa sayangnya itu kerasa banget. Kalau grup 2 itu rasa ingin memilikinya yang besar banget. Jadi bukan berarti tidak ada rasa sayang, cuman mungkin yang terasa dominan di sini adalah rasa ingin memiliki dan menggenggam gitu ya. Oke, itu aja dari aku untuk grup 2, itu yang aku lihat di sini dan itu yang aku sampaikan. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya, oke? Di sini ada Aries, ada Virgo, ada Gemini, ada Libra, ada Pisces, Aquarius, Virgo tadi udah aku sebutkan ya. Muncul lagi soalnya. Karena aku lihat dari kartu-kartunya kan. Bukan hanya satu kartu pastinya kan. Scorpio, kemudian Taurus tadi udah aku sebut belum? Ada Taurus ya di sini. Leo,
Aquarius. Ya itulah ya yang aku lihat di sini. Untuk grup 3 ya, grup terakhir. Oke, grup 3. Kira-kira siapa yang akan datang atau yang akan menghubungi kalian di tahun 2025? Ini adalah orang yang mau memanifestasikan kalian. Ini adalah orang yang sedang dan ingin dan sedang memanifestasikan grup 3 ke dalam hidupnya gitu. Orang ini merasa galau banget ya saat tidak bersama grup 3 atau ketika tidak mendapatkan grup 3 gitu loh. Mereka galau dan merasa terpuruk karena aku merasakan energi, ada obsesinya di sini. Ada rasa terobsesi dengan grup 3 sehingga ketika tidak mendapatkan grup 3 mereka bisa merasa sesedih itu, seterpuruk itu, merasa prihatin gitu. Dan mereka ingin benar-benar memanifestasikan grup 3 dengan segala cara gitu loh. Dengan segala teknik gitu loh. Mereka ingin meraih grup 3 itu yang kulihat di sini. Ya ibarat tujuan, grup 3 adalah tujuan yang ingin mereka raih, mereka ambil, mereka dapatkan, mereka miliki, mereka capai gitulah ya. Nah, di sini aku melihatnya mereka iya ada rasa terobsesi, rasa suka sama grup 3 itu jelas ya. Kalau udah terobsesi itu bukan cuma suka aja, tapi suka banget gitu. Mereka terutama menyukai fisik grup 3 kalau aku lihat di sini. Mungkin terobsesi dengan fisik grup 3 bisa jadi ya. Mereka terlihat menyusun rencana lah ya. Bagaimana caranya gue bisa mendapatkan grup 3 gitu. Dan mereka jalankan itu. Mereka jalankan misi itu. Mereka mulai apa ya bahasanya? Mengembara ya bahasanya. Maksudnya jangan diartikan benar-benar mengembara ke hutan gitu enggak ya. Atau mengembara ke entah daerah mana enggak, tapi ada energi kayak orang setelah menentukan plan atau rencana, strategi, lalu mereka jalan membawa ransel dan mengembara gitulah. Ada gambaran seperti itu. Tapi tentu mereka tidak mengembara yang benar-benar seperti itu ya secara teknis, tapi mereka punya rencana, mereka bisa jadi menyusun rencana dan mereka ingin menjalankan misi itu gitulah intinya. Untuk grup 3 gitu, itu yang kulihat di sini. Oke, tadi aku udah sebutkan ada energi Libra dan Gemini, air sign-nya. Tadi juga ada Aquarius sih sebenarnya. Di sini juga banyak major arcana loh. Oke, nah itu yang kulihat di sini sih. Mereka sih sebenarnya ya ingin gitu loh, maksudnya mendapatkan grup 3 untuk selama-lamanya, yaitu bisa jadi pernikahan gitu ya. Mereka ini benar-benar tergila-gila sama fisiknya grup 3, pembawaannya grup 3, sosok grup 3 itu sendiri. Itu yang kulihat di sini ya. Pisces tadi aku udah sebut ya. Jadi diam-diam itu sebenarnya mereka tadi aku udah bilang selalu sebenarnya punya upaya gitu loh untuk mendekati grup 3 gitu. Diam-diam itu ada upaya untuk itu kalau aku lihat di sini ya. Ya kalian bisa konfirmasi lagi ke orangnya. Jadi misalkan kalaupun mereka merasa oh duit gue kurang nih. Oke, gue akan kembali dengan uang lebih banyak untuk mendapatkan grup 3. Bisa seperti itu juga gitu. Itu contoh. Tekad mereka memang bulat dan kuat untuk mendapatkan grup 3 gitu ya. Mohon maaf ini seperti grup 3 itu piala dan mereka ingin meraih piala itu. Walaupun ada rasa takut ya, tapi mereka benar-benar terobsesi kayaknya untuk menikah sama grup 3. Itu yang kulihat di sini untuk grup 3 ya. Oke, tadi energi udah aku sebutkan, ciri-ciri. Kalau
niatnya tadi aku udah sampaikan ya, niat dan perasaan mereka itu kira-kira seperti apa energinya. Ya kalau ciri-ciri secukupnya aja ya, secukupnya dan apa yang tampak aja, dan ini juga general reading gitu ya. Mmm, Orang ini tingginya sedang sih. Ya sedang atau agak tinggi juga bisa, range-nya seperti itu. Kisarannya seperti itu, ini juga general reading kan. Kalau aku lihat di sini sih, badannya sedang. Tidak terlalu gemuk, tapi juga nggak kurus ya. Rambutnya lurus, kalau pria agak gondrong gitu. Kalau wanita ya cenderung mereka itu, apa ya bahasanya, mungkin kayak bersolek gitu. Cie bersolek. Kalau wanita mungkin ya cukup, apa namanya, dandan gitu bisa jadi. Kalau wanita mungkin ada yang rambutnya agak ikal atau cukup ikal. Oke, itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 3. Itu kira-kira yang bisa aku sampaikan. Aku pikir cukup ya itu aja. Udah itu aja yang aku dapatkan di sini, yang aku tangkap di sini. Oke, good luck untuk kalian grup 3. Semoga diberikan yang terbaik ya. Bye bye grup 3.